Kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Islam dan iman kita. Sampai nanti ajal menjemput kita dalam keadaan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memurnikan niat kita untuk kita hadir di majlis ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang ikhlas untuk hadir di majlis ini. Murni kita hadir, landasannya, dasarnya adalah rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena landasan atau dasar yang lain. Karena dengan dasar landas cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ahibbullah lima yaghdubu min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Ibu-ibu jangan ramai dulu, supaya insyaallah jangan dilihat yang ceramah lah. InsyaAllah isinya hadisnya Nabi, kalam utama dari Al-Quran, InsyaAllah manfaat, bisa dibawa modal ke rumah sehingga kita keluar dari sini ada hasil yang beda. Kita masuk, kita keluar, kita mempunyai hasil yang beda. Tidak ada oleh-oleh untuk orang di rumah. Allahumma sholli ala Muhammad. Siap dengarkan yang khusyuk ya? Siap ya? Jangan ramai sendiri. Mungkin 15, 20 sampai setengah jam kita khusyuk. Jangan bingung sama HP, jangan bingung sama bikin status, jangan bingung sama apa. Dengarkan khusyuk supaya kita insyaallah mendapatkan hasil yang manfaat. Sampai lali mampu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullah lima yaghdubu min ni'amih." Cintailah Allah. Wajib kita mencintai Allah, lima yaghdubu min ni'amih. Salah satu alasannya untuk kita mencintai Allah, kata Nabi, karena Allah telah memberikan kepada kita banyak-banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Masyiral hadirin rahimakumullah. Allah memberi kita nikmat ini tidak bisa tertara, tidak bisa kita balas dengan apapun. Bayangkan, Allah memberi kita nikmat mata, Allah memberi kita nikmat telinga, Allah memberi kita nikmat sehingga kita bisa berbicara, kita bisa melangkahkan kaki kita, kenikmatan ke tempat yang khair. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Bahkan Allah Ta'ala memberi kita nikmat kehidupan. Jantung kita digerakkan. Siapa yang menggerakkan jantung kita? Kita diberi alis, kita diberi rambut. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita enggak sadar. Luar biasa nikmat Allah yang Allah Taala berikan kepada kita. Yang lebih besar Allah Taala beri nikmat kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Bayangkan Pak, kita ini kalau mau pakai logika enggak pantas dan enggak masuk akal untuk kita iman pada Nabi Muhammad. Untuk kita iman pada Allah, kalau mau pakai logika enggak pantas dan gak mungkin, gak masuk akal. Bayangkan, kita iman kepada Nabi Muhammad yang membawa ajaran Islam. Jarak kita dengan Nabi Muhammad berapa tahun? 1400 sampai 1500 tahun, Mbak. Jarak kita dengan Nabi Muhammad. Kalau saya menceritakan orang yang tentang orang 200-300 tahun yang lalu, belum tentu Anda cinta kepada dia, belum tentu Anda iman pada dia. Tapi bagaimana orang yang 1500 tahun yang lalu kita iman, kita percaya kepada dia. Belum lagi jarak kita di jalan apa ini namanya? Babat ya? Babat sama Madinatul Rasul itu berapa kilometer? Berapa kilometer? Kita gak pernah dengar suaranya Nabi, kita gak pernah melihat jasadnya Nabi, tapi kita bisa iman pada Nabi. Itu murni adalah nikmat Allah Ta'ala berikan pada kita, yang gak bisa kita balas dengan apapun.
Belum lagi kita, ya Allah, kalau dipikir logika cerdas-cerdasan, wong Jepang tuh cerdas ya, iso bikin pesawat, iso gawe motor, iso gawe macam-macam ya. Nah ini gawe ini menjas ya, gawe tahu menjas ya. Tapi bagaimana Allah Ta'ala memilihkan kita iman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memilihkan kita iman pada Nabi Muhammad, dijadikan kita orang yang iman pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak masuk akal. Ini murni kita adalah orang pilihan Allah. Syukur kepada Allah, nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Makanya dijaga iman ini, dijaga Islam ini. Jangan mau diganti dengan apapun. Jangan mau diganti sama sembako, jangan mau diganti dengan apapun yang sifatnya duniawi. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Daerah Malang ini termasuk daerah pemurtatan yang besar, rawan pemurtatan ya. Malang Raya ini daerah rawan pemurtatan. Jangan gampang-gampang jangan oh saya aman, saya dari kecil lahir iman, pasti mati iman. Dikatakan oleh para ulama, ma amina ahadun ayyuslaba imanuhu ila sulh. Tidaklah seseorang merasa aman, imannya nggak akan dicabut oleh Allah, pasti akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Diceritakan di kitab Ihya Ulumuddin ada ulama namanya Barseso. Ulama namanya Barseso. Barseso ini alim besar, luar biasa. Ini ulama di kaum Bani Israel. Iman alim luar biasa. Muridnya, jangankan Barseso, muridnya menjadi wali min auliyaillah. Muridnya luar biasa ini Barseso. Singkat cerita, ada putri raja sakit. Ada putri raja sakit. Diobati kemana-mana nggak sembuh nih putri raja. Sampai salah satu menteri dari putri raja ini memberikan saran, di desa ini ada ulama yang berkah luar biasa, ahli ibadah berkah, namanya Barseso. Bawa putrimu ke sana, mungkin di situ ada nanti menjadi penyembuhannya dia, dapat berkahnya. Sudah dibawalah putri raja ini ke tempatnya Barseso. Barseso, iya saya doakan sudah, bawa pulang aja raja putrinya. Insya Allah diberikan kesembuhan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Rajanya mengatakan, enggak, saya nggak mau bawa pulang putri saya kecuali udah sembuh. Biarkan dia tinggal di sini. Sudah Barseso, sudah raja pulang saja. Saya doakan. Nanti kalau perlu saya antarkan obatnya. Enggak, tinggal di sini sampai sembuh baru saya ambil. Sudah, putri raja tinggal di rumahnya Barseso. Pertama Barseso ngelirik gak berani. Ngelirik toh kawan. Akhirnya wani ngelirik. Akhirnya berani berbicara. Semakin akrab, semakin akrab. Namanya putri raja. Jangan cerita putri raja gue ya. Tambah, wah. Sudah, akhirnya lali ambil ibadah nih. Kesenangan ambil momen dok. Na'udzubillah sampai terjadi perzinahan. Terjadi perzinahan, hamil ini putri raja. Bingung di si Barseso. Gimana nih? Putri raja saya hamil. Apa yang harus saya lakukan? Setan di sini. Gini aja, Barseso, dia kan datang ke sini dalam keadaan sakit. Bunuh saja, kubur. Nanti kalau raja datang bilang dia nggak bisa disembuhkan, mati. Sudah dibunuh sama Barseso. Putri raja ini dibunuh dikubur. Namanya Syaitan datang ke raja. Raja, nggak kangen sama putrinya? Nggak kepingin melihat putrinya, wahai raja? Oh iya, datang raja. Tanya kepada Barseso, Barseso, mana putri saya? Maaf raja, tidak bisa disembuhkan. Sudah meninggal, wahai raja. Loh, kok tiba-tiba meninggal? Kamu tidak memberi kabar kepada saya. Mana kuburannya? Itu raja di belakang. Setan bisi lagi. Jangan percaya raja, gali kuburannya. Lihat benar meninggal benar atau ada kejadian yang nggak benar. Digali ternyata di situ ada bekas-bekas pembunuhan. Marah ini si raja. Marah si raja.
Disiksa ini Barseso, disiksa sampai terakhir nazak. Orang tuh kalau naudzubillah, kalau ketika nazak sakratul maut itu sangat haus. Makanya insyaallah kita dimudahkan sakratul maut. Kita insyaallah ketika kita sakratul maut, Rasulullah yang datang menjemput kita. Rasulullah yang akan menunjukkan kita kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Datang setan bawa air seger. Pak Seso, yang membuat kau seperti ini siapa? Engkau wahai setan. Ya udah, yang bisa bebaskan kau siapa? Ya aku wahai Pak Seso. Aku mau beri kau minuman yang segar ini dan aku bebaskan kau. Tapi syaratnya satu, kau sujud kepada aku. Loh bagaimana aku mau sujud? Aku dibelenggu. Cukup dengan kau tundukkan kepalamu tanda kau sujud kepada aku. Begitu saya menandakan sujud pada syaitan, dicabut rohnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Yang sudah seperti itu dicabut dalam keadaan iman kepada syaitan, tunduk kepada syaitan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dari kita ini ya, bagaimana iman itu enggak aman, Pak, sampai terakhir nanti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati-hati sama namanya perempuan. Hati-hati. Kalau dulu ketemu sekarang dari HP ya. Oleh nomor kau Instagram DM disit. Naudzubillah min dzalik. Jangan enggak apa-apa. Iki aku DM-an ambek ustaz lho. Pikir ustaz kan bisa buat. Pikir kiai ini apa Habib kan bisa buat. Kan bisa buat anak ilmu. Lah, apalagi naudzubillah, gak apa-apa, gak salaman kali kiai ini boten nopo-nopo. Nabi itu yang paling bisa jaga syahwatnya gak salaman sama perempuan. Iki yang terus, gak apa-apa salaman kowe naik. Iki luwih hebat timbang Nabi. Iki luwih hebat timbang Kanjeng Nabi. Jangan dijaga naudzubillah. Lihat Barseso, terambil karena perempuannya apa? Yang pertama, terjadi perzinahan, pembunuhan sampai terakhir imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada cerita orang zamannya Nabi, bukan sahabat ya, karena meninggalnya dalam keadaan murtad, menjadi murtad, masuk Nasoro karena ketika dia Habasya ketemu senang sama perempuan. Tanasor. Ini kau lihat Nabi lu, pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat iman dengan Nabi Muhammad. Lah, terus mau begini kok mau malam PD ini. Percaya diri, imannya nggak dicabut, nggak jadi murtad naudzubillah karena urusan perempuan, apalagi urusan perempuan. Hati-hati sing jogo, ojo wani-wani, apalagi lek urusan yang ambil wong wedok. Wong wedok yang ngeten pisan, ojo wani-wani lek urusan yang ambil wong lanang. Ojo dikek kesempatan, wong lanang iki kucing, ojo dikek kucing dikek tongkol diancam. Naudzubillah. Zaman sekarang ini perzinahan sudah sangat banyak. Al-Bagir sendiri pernah datang ke kantor KUA. Ada urusan mau legalisir dan lain sebagainya. Di situ tuh ada data nikah mahram. Nopo niku nikah mahram? Ya nikah yang gak sah niku. Ya apa nikah gak sah itu? Dan nikah paman sampai ponakane itu di datanya di Kecamatan Kojen sekitar 380 lebih. Ini kasih. Terus salahnya, Pak, kebanyakan orang yang nikah di sini apa? Sudah kebobolan dulu. 70% sudah hamil 2 nikah baru nikah dulu. Berarti 70% wis zina dhewe. 70% iku sing ketemon. Lah bener, iku sing ketemon ketemon. Kenapa? Terlalu gampangnya. Karena orang sekarang bingung nih. Anak gak pacaran pun gak payu kali. Nah untuk bilang kali anak sampai itu gak pacaran, iku syukuro, iku nikmat, alhamdulillah. Jadi hati-hati, jaga. Ini penyakit luar biasa. Naudzubillah. Enggak terlalu dong, oke. Ahibbullah lima yaghdukum min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah. Dan cintailah aku karena cinta kalian kepada Allah. Cintailah Nabi Muhammad karena cinta kalian kepada Allah. Wajib untuk kita cinta kepada Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
Katakan wahai Muhammad, kalau kalian mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad. Kalau kita sudah mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah akan cinta. Kalau Allah sudah mencintai kita, yaghfir lakum dzunubakum, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad. Sholawat adalah untuk membangkitkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kita membaca maulid Nabi untuk membangkitkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad yang pede menjadi umat Nabi Muhammad. Jangan gak pede jadi umat Nabi Muhammad. Yang pede. Kenapa kau pakai serban? Karena Nabi Muhammad pakai serban. Kenapa kau melihara jenggot? Nabi Muhammad melihara jenggot. Kenapa pakai gamis? Nabi Muhammad pakai gamis. Bukan karena budaya Arab, tidak, karena Nabi Muhammad pakai itu. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Bukan karena apapun, karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Yang pede. Bawa Al-Quran yang pede. Pak, saya sampai kalau hari Ahad lihat orang-orang kufar, orang-orang Nasoro kalau ke gereja pakai aneh kalau singere. Api-api, gowo kita suci ini gua ambil om, akhlak gitu. Wong Islam, Jumatan, kaosan deh. Ikuti Nabi Muhammad, pakai ada. Sampai PNS lah enten seragamnya. Hari ini seragamnya ini ya, Selasa ini. Loh, ada seragam Jumatan tuh ada yang seragam yang diajari oleh Nabi Muhammad, pakai putih-putih. Beli baju gamis putih khusus Jumatan, pakai habis Jumatan taruh lagi, gak apa-apa. Seragamnya Jumatan karena disuruh Nabi Muhammad. Makanya terus terang saya ini agak pegel. Lek nonton no khotib kagak putih-putih. Lek khotib wis kamiru Nabi Muhammad ya opo sing makmumi. Seragamnya Nabi Muhammad ikuti. Saya kira kantor kalau tanglet enten siwak, apa enten apa namanya rokok. Makan deh Pak. Siwak nih Pak, 10.000. Insyaallah sabulan gantek. Sabulan gantek. Iki siwak ini. Pakai siwak ini ya. Adalah madharatul bil fam wa madharatul lirab. Pakai siwak ini membersihkan mulut kata Nabi. Wa madharatul lirab, membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Meringankan nazar. Kan kita sadar itu mau gampang model. Nabi selalu bawa siwak. Nah, ini kalau bawa ibu garam. Samsung ya. Ya nopo, siwaknya di mana? Kenapa pakai siwak? Karena Nabi pakai siwak. Selesai. Alasannya satu. Nabi menggunakan itu. Cinta kenapa semua yang dilakukan oleh Nabi. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu beliau mengatakan ma min sunnatin sanna Nabi sallallahu alaihi wasallam illa arju an af'ala. Tidak ada satu sunnah dari sunnah Nabi kecuali aku mengharapkan untuk aku mengerjakan. Seluruh sunnah Nabi dikerjakan oleh Abu Haddad kecuali satu, rambutnya gondrong belum digondrongkan. Kenapa? Saat itu rambut gondrong ini identik dengan orang fasik. Maka Habib Abdullah Haddad karena tokoh agama ulama, beliau tidak menggondrongkan. Kecuali di akhir umurnya beliau gondrongkan rambutnya waktu meninggal dalam keadaan rambutnya gondrong. Sesuai pas gondrongnya dengan gondrongnya Nabi segini. Jadi tidak ada satu sunnah pun yang dikerjakan Nabi kecuali dikerjakan oleh Habib Abdullah Haddad. Bahkan beliau tuh mau makan semangka, gak jadi makan semangka. Kenapa? Aku ini tahu Nabi ini pernah makan semangka, tapi aku belum tahu riwayatnya cara motong semangkanya gimana. Saya mau makan semangka kalau sudah tahu Nabi cara motong semangkanya ya Allah. Kayak gitu ikuti Nabi Muhammad. Jadinya Habib Abdullah Haddad bagaimana ilmunya manfaat, rotibnya dibaca di mana-mana. Bahkan hampir seluruh ilmu, terutama di Indonesia, kalau kita lihat sanadnya pasti nyambungnya ke Habib Abdullah Haddad. Luar biasa, kenapa? Cinta sama Nabi Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku kana ma'i fil jannah, maka akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Ikuti. Siapa yang mau kita jadikan panutan hidup?
Apa kita mau jadikan panutan hidup itu para pejabat, para artis? Gelem sampai dikumpul nabi artis nang akhirat. Gelem sampai, ayo jujur. Gelem sampai dikumpul nabi pemain di Barcelona. Gelem sampai dikumpul ambil pemain yang yang sudah lupa dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gelem sampai. Tapi pede ya Allah. Tambah saiki maneh. Kita budayakan apa itu Korea K-pop lapo. Apa itu? Mengong web. Kalau sampai K-pop apa nyanyi Korea gak jelas iku ya. Terus terang gak jelas iku. Artine gak ngerti, wonge gak ngerti, disenengi. Tambah dikongkon, sing jilbaban joget-joget lapo iki. Lek hadir majelis ngeten. Lah jelas iya, saya diwaca jelas. Konsidene sinten yo jelas. Maulide sinten sing diwaca jelas. Lah ngeten enak. Iki gak jelas. Ini adalah bagus dikongkon ya napa nih? Sing ngongkon wong sing duwe ilmu. Ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa enggak nyuruh sholawat sama Nabi Muhammad? Suruh banyak bersolawat pada Nabi Muhammad, banyak qasidah, banyak baca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah budaya yang bagus. Ini adalah ajaran yang harus dilestarikan. Ini yang seharusnya dilestarikan. Kita mbak niru-niru sing liyane. Ikuti Nabi Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Selanjutnya, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Berarti dia telah sukses yang besar, sukses yang agung. Oleh karena itu jangan sampai kita lalai pada Nabi Muhammad sedikit pun. Sebagian aulia mengatakan, lau ghafala anni an-nabi sallallahu alaihi wasallam tarfata'in ma'adatu nafsi minal mu'minin. Kalau seandainya sedikit saja aku lupa dengan Nabi Muhammad, aku tidak menganggap diriku termasuk orang muslimin. Ya Allah, berapa banyak sudah kita lupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, minum sama-sama minum. Tapi ketika kita minum, kita ingat Nabi Muhammad. Oh, kita minum karena Nabi Muhammad 3 teguk. Pahalanya beda, sama-sama minumnya. Makan sama-sama makan, Pak. Tapi ketika makan adalah makan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad beda. Makan karena niru Nabi Muhammad, pakai 3 jari. Pokok dulu makanan berkuah, makanan berkuah 3 jari gak makan-makan sampai. Lek rawon nanti 3 jari gak makan-makan sampai. Kamu bulbu. Ya, makanan yang bisa kayak makan buah ya, kurma, makan nasi yang gak ada Pak, kuahnya masuk akal ya. Makanan berkuah Pak, kamu bulbu sampai. 3 jari loh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Maka saya mengikuti sesuai dengan beda nilai. Tidur sama-sama tidurnya, tapi ketika tidur itu mengikuti Nabi Muhammad beda nilainya. Maaf, datangi istri sama-sama Pak, tapi ketika niru Nabi Muhammad beda nilainya. Semua jangan setiap langkah kita di situ ada keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat dari Sayyid Muhammad bin Al-Maliki Abu Ya Maliki kepada murid-muridnya itu, jangankah engkau melangkahkan kaki kecuali kau pikir di situ ada ridhonya Nabi Muhammad atau tidak. Kalau di situ ada ridhonya Nabi Muhammad, lakukan. Kalau di situ ada ridhonya Nabi Muhammad, jangan kau lakukan. Enak kalau kayak gini. Oh, mau hadir majelis, kira-kira Nabi Muhammad ridho gak aku hadir majelis? Oh, ridho ya hadir. Oh, saya mau hadir majelis, tapi sama suami saya gak boleh. Ini ridhonya Nabi Muhammad. Ayo kira-kira mana yang jadi ridhonya Nabi Muhammad? Hadir majelis atau melo suami? Melo suami bu, ojo makso. Tambah kayak di sini gak ada ridhonya Nabi Muhammad kalau kayak gitu sampean. Ini perlunya ilmu ini ya. Perlunya ilmu. Gak boleh sama suami selesai, gak boleh. Insyaallah nanti suami di situ ada ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan melangkahkan sesuatu kecuali yang di situ ada ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lanjutkan, wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah ya, masih 21:39 ya. Sampai jam berapa itu? Masih lagi ini? Hah?
kira ini. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keluargaku karena cinta kalian kepada aku. Yang disuruh Nabi Muhammad itu cinta. Lho beb, Habib enten sing goblok sapa sing ngongkon dadi apa murite? Kok cinta. Yo aja dimeloki sing goblok, melo sing pinter. Iki Habib becan kok cinta. Kiai Khalil Bangkalan. Cerita saya Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan ini ketemu ada satu sayyid mabuk. Satu sayyid mabuk. Mabuk sudah. Becan iki sayyid, mendem. Ketika mabuk begitu, sama Kiai Khalil Bangkalan dibawa ke rumahnya. Sudah nggak sadar dirawat sama Kiai Khalil Bangkalan. Dirawat sampai sadar, sampai dikasih makan atau apa. Bingung, saya sadar dulu. Gimana saya? Oh saya Khalil, tempatnya Kiai Khalil. Kenapa? Saya ngeliat antum tadi kemarin malam tidur di jalan. Ya Allah. Saya supaya nggak ada orang yang tersangka buruk sama antum, tak bawa ke rumah. Ini Habib langsung, ya Allah, aku kok ngeten jadi apa namanya? Dihormati kayak gitu. Sadar jadi muridnya Kiai Khalil Bangkalan menjadi ulama besar Habib. Ngeten oncoknya, wah Habib bisa mendem tak kayak gue tuh mana? Itu cinta ini. Ngerusak ini ya. Ngerusak ini. Ada Sultanul Katsiri di Seoul. Dulu tuh Sultan di Seoul, Sultanul Katsiri. Sultan Katsiri ini sultan, presidennya Seoul saat itu. Tapi muhibbin, nggak orang yang cinta, orang alim cinta pada ahli bait Nabi Muhammad SAW. Beliau ini termasuk orang yang menyuruh Al-Habib Umar As-Safi untuk pertama kali yang pindah mencari Sayyid supaya ada di Seoul, Sultan Katsiri. Ketika beliau berjalan-jalan di apa namanya di Seoul situ, melihat ada satu Sayyid ini berbeda dengan sayyid yang lain. Sayyid yang lain ada di masjid nyari ilmu dan lain. Iki senengin nongkrong supaya senengin nang warung ya. Nongkrong, ngopi. Sama Sultan Katsiri ambil saya penjarakan. Dikon penjara. Bingung, apa salah saya? Kata Sultan Katsiri, salah kamu karena kamu nggak sama dengan kakek-kakek kamu. Loh, ini nggak melanggar hukum. Menurut saya ini melanggar hukum. Sultan ya, rojo, sakar pil di penjara sudah. Loh gimana ini? Kamu bisa saya bebaskan kecuali syaratnya satu. Kalau kamu ikut majelis taklim, ikut di sini, kamu belajar, kamu ini, tak bebaskan. Kalau enggak, kamu tak penjara. Dan saya daripada di penjara, sekarang mana mau jenenge? Ya sudah nurut. Ikut sudah diatur sama Sultan. Saat ini jadwalnya diatur. Jam gini belajar ini, jam ini belajar ini, belajar. Sampai jadi ulama besar nih saya. Saya ini sampai jadi ulama besar kalau lagi mau ngajar baca Fatihahnya untuk Sultan Katsiri dulu baru begel-begel. Ditanya, kenapa kok baca Sultan Katsiri dulu baru begel-begel? Aku kenapa begel-begel karena Sultan Katsiri. Ya ada cinta kepada ahli bait. Qul as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad, aku enggak minta balasan apapun. Nabi Muhammad korban pada kita, enggak minta balasan apa-apa. Nabi Muhammad telah mengorbankan seluruhnya untuk kita. Bahkan nanti di yaumul qiyamah akan memberi syafaat kepada kita. Itu semua Nabi Muhammad tidak minta balasan apa-apa. Illal mawaddata fil qurba. Kecuali cinta pada keluargaku. Kira-kira kalau ada orang ngaku kepingin dapat syafaatnya Nabi Muhammad, benci keluarga Nabi Muhammad, pantas enggak dapat syafaat Nabi Muhammad? Pantas. Wajib cinta pada ahli bait Nabi. Wajib untuk kita, mau ahli baitnya keadaannya apapun, tapi untuk ikuti ahli bait yang benar. Ojo ahli bait sing akidahnya seneng maki-maki sahabat diikuti, ojo. Ahli bait sing seneng mendem, ojo dimeloi. Ahli bait sing seneng apa namanya, seneng judi, jangan diikuti. Ahli bait yang gak ngerti agama ya jangan diikuti. Siapa yang mau mengikuti? Suruh cinta. Selesai. Sampai cinta ke orang tua, masih orang tua nih apa? Kafir wajib cinta. Cinta, disuruhnya itu cinta. Selesai. Ya apa kalau cinta? Cinta seneng. Hati cinta tuh amal qalb. Amalnya hati, nggak bisa bikin-bikin. Nggak mau gawe-gawe. Cinta tuh amal qalb. Tumbuhkan cinta kepada ahli bait Nabi.
Tidak ada satupun wali min auliyaillah kecuali dia cinta kepada ahli bait Nabi. Enggak mungkin ono wong dadi wali lek cinta ahli bait. Enggak mungkin lah akeh ono wong gila-gila ahli bait Nabi, seneng gila ahli bait Nabi, wali gak mungkin. Masih ono sakit-sakit gak mungkin. Wis salah, tidak mungkin. Seneng gila ahli bait Nabi ya, gila HP bulan, HP apa bikin kuwi gak mungkin. Apa maneh saiki ono omongan sing ngawur man. Ojo melok Habib, melok Kiai. Sejak kapan Kiai ambil Habib kok bisa? Sejak kapan? Kiai dulu sanadnya nyampe kemana? Syekh Ahmad Dahlan itu Habib. Kiai dulu sanadnya nyampe kemana? Kiai Khalil Bangkalan itu muridnya Habib Ali Habsyi. Kiai Khalil Bangkalan itu muridnya Habib Ali Habsyi. Sanadnya nyambung kemana? Tidak mungkin. Kiai Hamid Pasuruan, gurunya siapa? Habib Ja'far bin Syekhar, Kiai Yasin Pasuruan gurunya Habib Ali bin Segaf. Enggak ada. Begitu juga banyak sekali habaib yang belajar dengan para kiai. Enggak ada dipisah, tidak mungkin bisa. Yang warasatul ulama, warasatul anbiya itu ulama, habaib duduk. Terus pikirmu habaib kasih kalau sing dadi ulama. Kalau habaib darah daging Nabi, dulu warasa mana darah daging. Makanya ini omongan-omongan naudzubillah min dzalik ini dicetuskan oleh orang-orang yang benci pada Ahlul Bait, orang-orang liberal naudzubillah min dzalik. Saya bahas ini kenapa? Supaya kita bisa memilah mana yang betul harus kita ikuti. Supaya kita bisa paham bagaimana keadaan siapa yang harus kita ikuti. Jangan takut untuk menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Insyaallah berkatnya majelis maulid, berkatnya Nabi Muhammad SAW, berkatnya salawat pada Nabi Muhammad SAW, kita jadikan orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Dijadikan kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, dijadikan kepada orang-orang yang benar cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW, selalu dalam keadaan ahlu sunnah wal jamaah, dijauhkan dari paham-paham yang di luar ahlu sunnah wal jamaah, dari liberalkah atau paham yang suka mencaci sahabat atau paham yang suka membid'ah-bid'ahkan. Insyaallah kita dijauhkan ini semua dan kita mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dan semoga orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkati Nabi, berkati ahli bait Nabi, berkati sahabat Nabi, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.